Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah emulator virtual dan perangkat fisik. Oh ya guys, buat yang belum tahu apa itu emulator virtual. Jadi emulator virtual itu seperti HP palsu yang dijalankan di dalam komputer. Nah, itu bentuknya bukan HP beneran, tetapi cuma simulasi. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi Android di dalam komputer tanpa kita menggunakan HP asli. Nah, sedangkan kalau perangkat fisik itu HP asli yang beneran kita pegang. Jadi kalau kita mau ngetes sebuah aplikasi, kita bisa mencobanya di HP kita atau di smartphone kita, bukan sebuah simulasi. Nah, singkatnya, emulator itu adalah HP virtual yang ada di dalam komputer, sedangkan fisik itu HP asli yang ada di tangan kita yang kita gunakan sehari-hari. Oke, karena saya sudah stres, saya dari tadi membuat video tapi nggak record. Sekarang langsung saja saya dengan semangat saya akan membuat video tutorial gimana caranya membuat emulator virtual menggunakan 3 cara. Yang pertama itu dari Command Prompt atau CMD, yang kedua itu dari Visual Studio Code, dan yang ketiga itu dari Android Studio. Nah, sekarang kita bakal mencoba buat uh, emulator dari Command Prompt. Oke, sekarang kita buka drive yang pernah kita buat di folder sebelumnya, Project Laravel RF11 RPLB. Nah, dalam praktikum ini kan ada backend. Kita masuk ke folder yang pernah kita bikin. Kita masuk ke folder dari project yang pernah kita buat, yaitu praktikum. Jadi praktikum. Jadi urutannya itu driver C, driver D, terus folder project Laravel. Di dalam project Laravel 11 RPL ini ada folder yang namanya praktikum. Nah, nanti di folder praktikum itu terdapat folder lagi, yaitu front end dan back end. Sekarang kita bakal mencoba buat front end-nya. Kita cek dulu. Nah, di situ ada back end, front end. Nah, kita mau bikin folder front end dari praktikumnya, dari folder praktikum. Itu front end. Karena tadi nggak bisa dihapus, jadi ya udah saya bikin baru tapi dengan nama yang berbeda, dengan nama folder yang berbeda. Oke, kalau sudah selesai kita cek lagi di dalam. Ini sudah ada ya guys, front end 2. Nah, terus kita mau masuk ke folder yang udah kita bikin tadi, yaitu front end 2. Kita udah masuk ke front end 2, kita masuk ke Visual Studio Code. Udah. Nah, di Visual Studio Code ini nanti kita bakal menjalankan emulator yang akan kita buat. Jadi sebelum itu kalian harus memastikan bahwa kalian sudah mendownload Flutter. Flutter yang dipublikasikan oleh dartcode.org. Ini kita install. Kalau kalian belum install, kalian install dulu. Terus nanti kalau udah diinstal, kalian pencet switch to release version. Karena kan di sini bakal ada tampilan namanya no device. Kalau kalian no device-nya belum bisa, kalian coba aja dulu, kalian klik-klik yang bagian disable, uninstall, terus switch to release version, terus kalian pencet lagi switch to release version, kalian klik-klik lagi. Terus nanti kalau udah muncul di sini ada, kalau di sini kan saya udah muncul yang namanya device connected.
Ini kalau udah muncul berarti tandanya udah bisa dijalankan gitu. Nah, kalau udah pokoknya sebelumnya juga saya di bagian ini tuh nggak muncul guys, di bagian no device. Cuman saya coba-coba lagi, terus saya tunggu beberapa hari, saya nyoba dari hari apa gitu, terus sehari sehari berikutnya saya buka lagi, ternyata udah muncul. Ternyata tulisannya emang Windows kayak gini. Ini berarti device-nya tuh udah ke-connect. Kan harusnya itu kan no device, cuman kan emang di sini kan punya saya tuh tandanya bukan no device, tapi 3 device connected, berarti device-nya tuh udah ke connect gitu, udah kesambung. Nah, terus gimana caranya kita mau buat sebuah emulator menggunakan CMD? Pertama kalian ketik Flutter emulators. Kalau kayak ini dengan syarat kalian udah Flutter dokternya udah install semua ya guys. Tunggu, kita tungguin aja dulu. Nah, ini. Udah kalian pastiin semuanya udah kecentang semua. Kalau udah kecentang semua, tandanya udah kita tinggal membuat emulators. Gimana cara kita membuat emulators virtual? Nah, tadi itu kita ketik Flutter emulators di command prompt. Setelah itu, kita mau bikin nama dari Flutter yang ingin kita buat. Flutternya kita mau isi nama dengan emulator. Create name Flutter. Sorry guys, ada yang error. Flutter emulator create name emulator gini kan. Oke, di sini emulator CMD sudah berhasil dibuat. Sekarang kita lihat lagi di bagian device connected. Kita buka lagi. Nah, ini. Mana nih? Nih, start emulator CMD. Berarti kita sudah bisa menjalankan atau running emulator yang sudah berhasil kita buat tadi di CMD. Nah, sebelumnya kita bakal start debugging dulu guys di sini. Kita start debugging dulu. Ya, kita pilih Dart and Flutter. Kita ngedebug dulu sebenarnya. Nah, kalau kalian tadi device-nya atau device connected-nya belum muncul, kalian boleh coba dulu nanti start debugging dulu, baru nanti kalian bikin bikin emulator di command prompt-nya. Jadi kalian pastiin dulu device-nya itu udah muncul guys. Karena kalau ini nggak muncul, nanti kita nggak bisa ngeren ini kita emulator kita. Nah, ini udah muncul. Ini seharusnya udah bisa di ini. Nah, emulator demo homepage. Gitu. Terus, kalau kita mau buka emulator yang udah kita buat tadi, itu kita cukup klik device connected, habis itu nanti kita pilih emulator mana nih yang udah kita bikin tadi. Jadi kita udah bikin yang namanya emulator CMD. Kita klik. Kita tunggu dulu, dia sedang memproses emulators ke perangkat kita. Nah, ini kita nyalain dulu. Oke, sekarang udah muncul tampilan seperti ini. Ini menandakan bahwa emulator kita berhasil dibuka. Kita tungguin aja guys. Nah, ini udah muncul seperti ini. Ini tampilan tuh sama seperti yang ada di perangkat HP kita, smartphone kita, sama banget kan? Tuh, sama banget guys. Ini flashlight. Nah, udah bisa clear juga tuh udah.
Jadi kita bisa menjalankan sebuah emulator yang udah berhasil kita buat di CMD, lalu kita bisa ngerunning emulator yang sudah kita buat. Ini kita matiin aja dulu, nanti kita lanjut ke cara selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke cara yang kedua, yaitu gimana caranya kita buat emulator menggunakan Visual Studio Code. Oke, kalian pastiin ya, kalian pastikan sudah ada Nodifast atau device connector di sebelah sini. Lalu kalian bisa pencet create Android emulator. Oke, kita nyalain lagi. Oke guys, jadi sebenarnya dari setelah saya pelajari tentang tutorial cara membuat emulator virtual ini tuh lebih mudah tuh menggunakan VS Code karena kita tinggal klik-klik lalu muncul emulatornya kebanding kita buat di CMD atau di Android Studio. Sebenarnya Visual Studio Code ini juga nggak mudah sih kalau dari device-nya tuh belum muncul. Kayak kemarin itu saya udah coba-coba. Yang muncul tuh cuma Go Live doang. Go Live tampilan ini sama Go Live. Ini tuh belum ada. Cuman saya tunggu beberapa hari sambil saya pencet-pencet ini nih disable, uninstall, terus ini saya pakai yang release version itu ya alhamdulillah bisa. Nah, ini udah muncul ke tampilan seperti tadi. Tampilan smartphone kita pada umumnya. Yeay, kita bisa berhasil membuat tampilan emulator pada Visual Studio Code. Oke, apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut lagi nih buat aku bakal ngasih tutorial cara yang ketiga yaitu menggunakan ini kita kelas aja ya guys. Menggunakan Android Studio sini. Nah, eh pastiin kalian udah download juga ya Android Studio-nya. Terus kalian juga buka dulu ini ya SDK Manager-nya. Tadi udah aku bilang SDK Manager itu kalian udah download dulu di API-nya nih di versi 36. Pastiin kalian download di versi yang paling baru yaitu 36. Minimal banget nih buat kalian minimal banget kalau kalian nggak bisa download yang versi 36, kalian bisa download yang versi 35. Kalian sudah keinstall, ini saya juga download 35, 36 deh pokoknya. Nah, pastiin kalian udah keinstall dulu. Kalau yang belum install, kalian boleh install dulu. Terus nanti kalian pilih ke SDK Tools, kalian pastiin juga buat download Android SDK Build Tools, NDK, Android SDK Command Line Tools, CMake, terus sama Android Emulator Hypervisor Driver, sama yang terakhir Android SDK Platform. Pastiin kalian udah 7 tools SDK ini udah keinstall semua ya. Kalau udah kita oke aja, terus nanti kalian bisa buka Virtual Device Manager. Kalian bisa buka Virtual Device Manager. Nice, nih. Tadi caranya itu kalian pencet more action, terus kalian pilih Virtual Device Manager. Nanti bakal keluar seperti ini. Nah, ini tadi sudah kita buat, yaitu emulator CMD yang sudah kita buat di sini di command prompt. Nah, ini emulator CMD sama yang udah kita buat di Visual Studio Code. Nanti bakal muncul nih di Android Studio. Ini Flutter emulator tuh bawaan dari Flutternya yang ada di Visual Studio Code tadi yang udah kita bikin. Kalau dua ini bawaan dari Android Studio-nya. Saya pernah bikin di Android Studio sebelumnya. Nah, ini belum saya hapus, makanya ini masih muncul pixel-pixel ini. Nah, ini tuh bawaan ini yang tadi kita buat di CMD dan yang ini kita tadi buat di Visual Studio Code. Sekarang kita bakal bikin menggunakan Android Studio. Gimana sih caranya? Kalian bisa pilih di sini
device apa dan ukuran berapa yang ingin kalian buat. Sebenarnya kalau buat ponsel umumnya itu kalian pilih yang pixel. Karena di sini saya udah pernah bikin yang Pixel 8a, kita mau apa? Nah, di sini namanya kita bisa ubah. Ya udah masuk gitu, guys. Pixel ukuran aja nggak apa-apa. Pixel 8a 2. Tuh. Nah, di sini di API-nya kita pastiin yang versi terbaru, yaitu versi 36 atau 35. Pastiin kalian pakai yang itu ya, guys. Terus nanti ini cara bisa kalian pakai Google Play Store, abis itu udah kita ini bagian ini tuh ukuran dari HP-nya untuk panjangnya itu 2400 dan lebarnya tuh 1080 pixel. Nih, 1080 kali 2400 pixel. Kalau udah, kita pencet finish. Finish. Nah, nanti dia otomatis bakal membuat emulator yang tadi udah kita bikin, yaitu Pixel 8a 2. Sekarang sebenarnya kita bisa juga dari sini, kita mau menjalankan emulator yang sudah kita bikin di Android Studio tadi. Kalian pencet device connected, terus kalian pencet tadi yang udah kita bikin itu yang ini ya, Pixel 8a 2. Nah, tungguin aja, biasa proses. Oke, sekarang kita nyalain. Sebenarnya ini sama aja, guys. Tampilan juga nanti bakal sama aja sama yang tadi. Cuman di sini tuh bedanya dia di bagian ukuran. Kalau yang ini tuh ukurannya lebih panjang dan dia tuh lebih lebar sedikit dibanding sama yang tadi. Kalau yang tadi itu lebih ke lebar tapi dia nggak panjang. Cuman kalau yang ini tuh dia lebih panjang. HP pada umumnya tuh seperti ini sih sekarang. Nah, sekarang udah nyala nih. Tampilannya seperti ini, guys. Sebenarnya kalau kita mau buka di Android Studio juga bisa. Kalian tadi, kalau kalian udah bikin emulatornya, terus kalian udah pilih ukurannya, tadi tuh keluar tuh kan apa device mana aja pengen kita run. Nah, di sebelah sini itu tadi ada yang kayak tombol run gitu tuh sebenarnya bisa di run dari situ, cuman kita mau coba dari VS Code juga bisa. Jadi kalau kalian mau bikin nih namanya seperti ini, ya kan? Sama kan, sama kayak yang tadi. Oke, kita matiin aja dulu. Kalau kalian mau coba juga nih di Android Studio, tuh guys, naik. Nih, di sini kalian bisa juga ini kayaknya nyambung. Udah sih harusnya. Nah, di sini tuh kalian bisa ngeran dari sini juga, tapi nanti keluar juga bakalan sama seperti yang sebelumnya gitu. Cuman beda di cara aja. Tadi kan kita menggunakan VS Code, kalau yang ini nanti kita menggunakan Android Studio. Cuman virtual emulator ini tuh saling menghubungkan sama yang tadi, yang Flutter yang ada di VS Code ini, guys. Gitu. Oke guys, jadi buat tutorial saya dari virtual emulatornya cukup sekian aja. Nanti kita lanjut ke perangkat fisik. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan membuat sebuah tutorial gimana cara bisa mengaktifkan perangkat fisik. Oke, jadi cara yang pertama adalah kalian buka command prompt. Terus kalian, oh ya, sebelumnya kalian bikin dulu folder di sini di bagian driver C. Kalian klik kanan, nanti pilih new, kalian pilih new folder, terus kalian buat folder namanya strcpy. Ini di sini karena aku udah bikin. Terus nanti kalau udah bikin kalian buka Chrome, nih gini. Buka Chrome terus nanti cari aja share CPY. Terus kalian klik yang paling atas.
Kalian scroll ke bawah di bagian rilis, kalian ini kan ada 48 rilis. Kalian pilih yang paling atas, yang paling terbaru. Terus nanti di sini kita pakai yang bit 64 bit. Tergantung sama Windows kalian. Kita pilih yang ini. Nanti kalau udah download, nih, aku download lagi aja. Kalau udah di download, sebenarnya aku udah download sih sebelumnya. Cuma nggak apa-apa. Terus kalau udah, ini kan jadi zip nih. Nah, kita ekstrak dulu. Kita ekstrak all. Kalau udah, kita blok semuanya, blok semua file. Terus kita pindahin ke folder yang tadi udah kita bikin. strcpy. strcpy. Nice dah, gitu guys. Oke, nih. Gimana caranya kita mengaktifkan mode pengembang? Nah, kalian buka pengaturan, terus kalian pencet about phone. Di sini ada tampilan MIUI version, Xiaomi version ya. Karena di sini saya pakai Redmi. Terus ini kita klik 10 kali. Kita klik 10 kali. Sampai di sini tuh muncul notifikasi kalau USB debuggingnya tuh udah aktif, udah on. Gitu. Terus kalau udah, kita keluar lagi, kita scroll ke bawah, kita masuk ke additional settings. Kita pilih developer option. Nanti kalian aktifin juga nih yang paling atas, developer option. Terus nanti masuk ke USB debugging. Ini USB debugging ini kalian aktifin sama install via USB-nya kalian aktifin juga. Udah. Gitu guys caranya. Terus nanti kita masuk lagi ke Visual Studio Code kita. Kita pilih yang ini, mobile. Kalau udah, kita start debugging. Oke, di sini kita install. Nah, di sini sudah buka Flutter demo homepage. Di sini kita bisa nambahin. Ini saya bisa mengklik dari smartphone saya ataupun bisa juga dari ini. Guys, oke. Selesai. Oke, jadi segitu saja tutorial dari saya. Bila ada yang mau ditanyain, kalian boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga YouTube saya dan like video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.